Saja. Lebih baik nanti. Kau akan kuperkenalkan kepada Mbak Ning. Mbak Ning akan gembira sekali kalau kau menyanyikan sebuah lagu untuknya. Jawab dong, iya. Iya. Lama-kelamaan aku yakin perhatian Anto akan terpikat pada Ratna. Aku sudah merasakannya. Terlalu. Mentang-mentang dia cantik, seenaknya saja merebut pacar orang. Coba saja, di depan mataku, dia berani ngobrol mesra. Di ruangan kelas lagi. Itu yang kamu tahu. Di belakangmu mesti lebih gawat lagi. Waktu kau tak ikut latihan kesenian, Anto kan terus-menerus menggonceng Nana. Kalau begitu, aku mesti membuat perhitungan dengan dia. Murid baru berani bertingkah. Besok kita kerjain dia. Aduh, saya udah lapar deh. Sama ya. Indah. Jauh rumahnya. Bukan saya mana, Dah. Besok sudah dikembaliin. Jangan lupa loh, sayangnya kan lama saya ini. Aduh, betul. Aku juga. Iya, sama. Yuk. Ratna, mau pulang sama saya lagi nggak? Enggak. Sekarang jobnya sudah diganti. Lebih empuk. Nah, kepada Bapak Direktur, dipersilakan untuk memberikan piagam dan hadiahnya. Hidup Gali dan Ratna, pasangan ideal. Ini untuk putra, Pak. Terima kasih. Hidup Pak Direktur. Kepada Bapak Direktur, kami ucapkan terima kasih. Kepada pelajar teladan, dipersilakan duduk. Jangan bareng dong. Ayo balik. Jatuh. Bareng. Perlu diketahui, secara kebetulan, pelajar teladan pria adalah seorang penyanyi. Maka atas permintaan wakil murid SMA ini, kami persilakan Gali untuk tampil lagi ke depan. Menunjukkan sebagai kenang-kenangan. Ayo. Sebagai kenangan untuk SMA tercinta, saya akan membawakan sebuah lagu ciptaan saya sendiri. Judulnya Kita Cinta dari SMA. Siap. bersemi untayan kasih, cuma cinta pertama telah tertanam, rindu dendam semakin dalam, semakin kelam. Indah cinta berakhir duka, mengalun sunyi dibuai mimpi. Masa remaja punah sudah, menjauh dari angan merabu. Kini ku cari celah bahagia
di atas jalanan penuh duri. Kita pulang sekarang, ayo. Nanti dulu Bapak, ini kan malam perpisahan. Alasan. Ayo pulang. Sebentar saja Pak, sampai Gali selesai bernyanyi. Pulang. Pak, kasihan lo Nana. Tabahkan hatimu. Pak, Ayo. Pesannya, kesan, hikmah, dan mutu. Ini contohnya ya. Jadi pesannya seperti ini. Sebuah film anak remaja yang mengisahkan kita cinta dari SMA dan seterusnya. Silahkan dibaca. Sedangkan kesannya itu diawali dengan kedatangan murid namanya Nana ya, dan Ratna ya, yang diperankan oleh Jessie. Dan seterusnya itu saya buat sampai 11 itu ya, karena saya suka senang 11 hal. Kalau yang merah itu filmnya ada 2, filmnya saya potong dan film yang asli. Kalau yang merah itu asli sekitar 2 jaman itu berisi tentang pacaran itu saya kira. Itu anak SMA kadang-kadang ya sudah. Tapi kalau SMP sebetulnya itu menurut saya ya masih cinta monyet itu. Ini tentang ada 11 itu ya. Jadi Backstreet dalam kisah cinta mereka berakhir dengan berakhirnya perpisahan mereka. Yaitu satu persatu. Silahkan nanti ditulis sendiri kalau menurut kalian apa kesan dan pesannya, pesan-pesan. Hikmahnya itu ya, cinta tidak harus memiliki, manusia berencana, Tuhanlah yang menentukan, kita pun harus bisa menjalani keputusan Tuhan itu. Mutunya, capailah cita-citamu sebelum meraih cintamu. Insya Allah kalau cita-cita tercapai, cinta itu mudah. Ini pengalaman saya ini. Sedangkan video yang kedua yaitu tentang terkadang aku mendapat kesulitan untuk menggapai rak tertinggi, tapi berhasil juga. Bahkan aku juga kesulitan mengambil buah dari tempat penyimpanan buahnya. Aku merasa canggung saat banyak orang yang memperhatikan caraku mengambil sesuatu. Aku langsung saja kesal. Tantangan dalam hidup sendiri dan tidak mempunyai keluarga bukanlah semata-mata hanya bersifat fisik. Bukan karena tidak ingin dianggap cacat atau semacamnya, tapi untuk menyadari bahwa mereka tak ada. Aku tidak takut untuk tidak bisa melakukan hal-hal yang menyangkut fisik. Kadang aku berpikir, aku telah kehilangan apa sebenarnya selama ini dalam aspek lain hidupku. Kita semua butuh keseimbangan. Saat ini, karirku sangat memuaskan. Tapi ketidakseimbangan dalam hidupku adalah tidak adanya aspek keluarga di hidupku, atau bahkan aspek sosialnya. Kurasa sangat memaksa untuk mengenal dirimu sendiri, karena kau tak bisa menghindar dari dirimu sendiri. Kau tahu, kau cuma bisa menonton TV berlama-lama atau lakukan banyak hal. Tapi kau tetap harus pulang ke rumah dan melakukan hal alamiah. Aku harus melakukan kontak mengetahui siapa John sebenarnya. Apakah John sebagai anggota keluarga Papi atau John sebagai anggota masyarakat sekalipun. Aku berusaha mencari tahu siapa sebenarnya John dan mencari tahu jati diriku sebenarnya.
Tumbuh dengan jauh dari keluarga dan komunitas yang berbeda memberi John kesempatan untuk berusaha. Tuntunan dari seluruh keraguan-raguannya tetap berhubungan dengan rutinitasnya dan keluarganya sangat sulit. Ia selalu pilih prioritas yang utama. Sangat berbeda hidup sendirian di sini karena kita bertemu banyak orang, dan saat aku kembali ke rumah, aku merasakan mendapat kemampuan yang luar biasa karena keadaan sangat berubah. Bukan cuma penerimaan saja, tapi hal lain yang sangat penting yang kurasakan. Keluarga membuat John terus mampu memandang sesuatu. Itu mengingatkan kita dengan hal terpenting dalam hidup, sehingga ia mampu berbagi pesan dengan orang lain. Mungkin yang terbaik dari semuanya itu mampu membantu John terus bertahan. Ketika harus tumbuh bersama 7 saudara, kita harus berlomba minta bagian atau terlambat tak akan dapat. Kau tak akan tahu itu milikmu atau bukan. Mereka juga bisa menyenangkan suasana. John, awas John. Kemari. Mau ke situ. Mereka tidak membatasi bahwa aku tidak punya lengan. Itu hanyalah John. Ada beberapa aspek yang terus kuusahakan dalam hidupku. Salah satunya adalah ungkapan rasa syukur. Membantu orang lain memfokuskan diri mereka dari apa yang mereka miliki dan tidak mereka miliki. Ini saya berikan contoh pesan dan kesan. Pesannya ya, misalkan orang yang cacat tidak punya kedua tangan ternyata bisa melakukan segala hal. Pakai baju, beli di mall, ngambil ATM, tugas kuliah, menghidupkan tape recorder, main kartu, berenang, dan lain-lain. Bisa melakukannya semuanya. Sedangkan kesannya ini, John itu orang hebat walaupun tidak mempunyai tangan, tapi bisa mandiri, mandi sendiri, pakai baju hingga berdasi, bahkan bersepatu sendiri, pergi ke mall, beli, dan mengambil barang sendiri. Semua hal bisa dilakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Dia pun bisa main kartu, berenang, dan lain-lain. Kalian apa? Bisa berenang? Ya, ini ternyata memang tidak punya tangan pun sebetulnya bisa. Kalau mau belajar. Hikmahnya tentang yang bisa kita peroleh dari motivasi itu. Manusia itu sebetulnya makhluk yang sempurna. Tinggal kalian mau mengembangkan bakat, minat, dan potensinya. Jadi apabila berhasil mengembangkan itu ya bisa saja. Jadi setiap orang itu mempunyai bakat, minat, dan kemampuan serta kepribadian. Bakat itu kemampuan seseorang yang dibawa secara lahir, sedangkan minat itu kecenderungan atau kesukaan seseorang terhadap suatu bidang tertentu. Sedangkan potensi itu segala kemampuan yang dimiliki baik yang sudah nampak atau belum nampak. Hal ini akibat dari hasil belajar, latihan, kebiasaan, lingkungan, tingkat kemampuan lingkungan, dan lain. Nanti kita bicarakan lebih lanjut. Sedangkan kepribadian yaitu keseluruhan cara seseorang bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Ini tentang hikmah. Yang ketiga, ini sama ya, tentang motivator dari difabel. Nanti saya minta untuk kesan hikmah yang bisa diambil dan moto atau kesimpulan dari video ini. Lakapi apakah manusia itu. Yang keempat, identifikasi ciri-ciri remaja. I have no arms and no legs, but I'm very thankful that I have my little chicken drumstick here. People freak out when they see me for the first time. It's so cool. I was at a water slide by myself. Everyone obviously at the bottom of the slide is looking up and waiting for other people to come down, and here I come and they're freaking out. They're like, you know, like this. And I was so tempted to look at myself and go, what happened? You know? There were times where I sort of looked at my life and thinking, well, I can't do this and I can't do that. And you keep on concentrating on the things that you wish you had or the things that you wish you didn't have. And you sort of forget what you do have. And there's no point, I believe, in my life where I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs, I wish I had arms and legs, because wishing won't help. But